mencabut surat penolakan otopsi gitu. Jadi kalau misalnya masih ada surat itu sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi gitu, yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa sebenarnya. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya Mas ya, minta keadilan. Dan apa ya, diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan gitu. Itu yang membuat saya mungkin akan Nah, jadi Jakarta, polisi membenarkan kalau Yuda Arfandi, tersangka pembunuhan Dante yang merupakan putra dari pesinetron Tamara Tiasmara pernah melakukan kekerasan terhadap Tamara. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahano. Tapi, tidak dirinci berapa kali dan apa bentuk kekerasan yang dilakukan Yuda tersebut. Iya benar, Yuda melakukan kekerasan, ujarnya, Selasa 19 Maret 2024. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi mengaku belum tahu apakah ada laporan polisi yang dibuat Tamara terhadap Yuda atas tindakan kekerasan itu. Adapun fakta kekerasan terhadap Tamara ini terkuak dari hasil tes poligraf alias uji kebohongan yang dilakukan terhadap Yuda. Dari sana diketahui kalau pernyataan Yuda menyangkal pernah melakukan kekerasan terhadap Tamara adalah kebohongan. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap hasil tes poligraf alias uji kebohongan kepada Yuda Arfandi, tersangka pembunuhan Dante yang merupakan putra dari pesinetron Tamara Tiasmara. Ada dua kebohongan yang dilakukan Yuda. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh ahli poligraf beberapa waktu lalu. Hasilnya sudah keluar, ada dua kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi, Senin 18 Maret 2024. Angger Dimas hingga kini masih menyuarakan harapan agar kasus kematian putranya, Dante, diusut tuntas. Ia pun mengunggah postingan misterius bak mengungkap reaksi terkait terkuaknya dua kebohongan tersangka yang juga eks-pacar Tamara Tiasmara. Dalam unggahan terbaru, Angger memperlihatkan emoji bak tersenyum namun juga mengisyaratkan kesedihan dengan latar belakang hitam. Tak cuma itu, Angger sebelumnya juga merepost postingan kenalan yang menyindir keras ia terkait dua kebohongannya yang terbongkar. Malu-malu dong. Masih aja bohong. Kawal terus instan duit Dante, demikian postingan kenalan yang direpost oleh Angger. Sebelumnya, polisi membeberkan hasil tes poligraf pada tersangka ya. Ia rupanya dianalisa melakukan dua kebohongan berdasarkan hasil tes tersebut. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh ahli poligraf beberapa waktu lalu. Hasilnya sudah keluar, ada dua kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, dalam jumpa pers pada Senin 18 Maret. Tentang browsing CCTV kolam renang. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan yang disampaikan ahli menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong atau deception indicated. Sementara kebohongan kedua yakni terkait kekerasan fisik yang dilakukan ia pada Tamara. Meski menyangkal, hasil tes poligraf mengungkap fakta berlawanan. Kemudian hal yang kedua yang ditemukan berbohong tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari Tamara. Dari pertanyaan yang disampaikan ahli, menunjukkan bahwa tersangka berbohong atau deception indicated, seru Kombes Ari. Sebelumnya, ia diketahui menyangkal soal mengecek CCTV TKP kolam renang tempat Dante tenggelam. Hal ini terungkap saat ia menjalani rekonstruksi. Namun, pada saat adegan ke-13 yang mana posisi itu sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak, kata Kombes Ari. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital, tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana.